warahmatullahi wabarakatuh. Teman Indah, alhamdulillah bisa jumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari dan pastinya dengan teman-teman Radio Tongkrongan Kreatif, teman-teman. Dan kali ini di bulan suci Ramadan pastinya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Indah semuanya. Dan pastinya semoga bulan Ramadan kali ini semakin berkah dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasanya di Cerita Indah kita akan mengangkat cerita-cerita inspiratif, dan kali ini kita juga menyoal satu hal penting yang menjadi bahagian dasar dari pengembangan mutu dan juga sumber daya manusia kita di Aceh khususnya. Jadi kita hari ini bersama dengan Pak Samsuardi, beliau seorang doktor dan menjadi juga dari Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh, jadi LP2A, dan sudah hadir di studionya Cerita Indah. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak di bulan suci Ramadan. Semangatnya luar biasa ya Bapak, betul-betul kalau bicara pendidikan ya. Iya, baik, terima kasih. Ini sebuah kebanggaan juga kami diundang dari Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh. Ya, harapan kita nanti ada diskusi yang lebih mengarah pada pencerdasan publik terkait progres pendidikan Aceh untuk kondisi hari ini sejauh apa. Menarik Bapak, karena kan ketika kita bicara education ya Pak, pendidikan ini salah satu kunci untuk membangun manusia, SDM. Jadi kita ngomongin infrastruktur, nih ya kalau nggak ngomongin dari pembangunan manusianya. Bicara Aceh ya Bapak, kita punya dana yang luar biasa besar. Kita punya, karena kenapa kita kaitkan dengan anggaran ya Pak? Itu juga misalkan kita ngutip dari bahasa Bapak, misalkan menyoal mutu pendidikan di Aceh dari opini Bapak tulis di media mainstream. Juga mengenai anggaran, nggak bisa kita lepaskan dari itu. Sepakat ya Pak? Sepakat. Nggak bisa kita. Anggaran memang kalau kita bicara anggaran di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Nova Iriansyah ini udah sesuai dengan amanah konstitusi. Anggaran itu kan minimal 20% dari total APBD. Kalau kita melihat dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 49 ayat 1, itu pemerintah wajib mengalokasikan minimal itu 20% dari total APBN dan APBD untuk urusan pendidikan. Berarti 20% dari PBA ya Pak ya? Ya, APBA 20%, kemudian dari APBN juga 20%. Berarti 40%? 40%. Cuma kan kalau mekanisme di APBN itu ada skema-skema anggarannya. Di Aceh juga minimal harus 20% dan di tingkat level kabupaten kota itu minimal harus 20%. Ya, kalau kita lihat Aceh di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Nova Iriansyah tahun 2020 belum mencapai 20% dari total APBD. Sekitar 3,1 sekian triliun. 3,1 triliun. 2021 itu lumayan besar, 3,5 triliun. 3,5. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi politik anggaran Pak Gubernur, itu beliau sangat berkomitmen agar terjadi pemerataan mutu pendidikan di Aceh. Kan di setiap pertemuan Pak Gubernur selalu menyampaikan ini mutu pendidikan harus kita genjot dan seterusnya. Ini kalau urusan Pak Gubernur sudah selesai, politik anggarannya sudah sangat mendukung, tinggal ini di bawahnya. Baik, menarik Bapak. Jadi pemerataan bukan hanya di Pak Gubernur ya Pak? Ya. Jadi bukan hanya daerah. Ngomong pemerataan juga bukan daerah, tapi sefrekuensinya pemimpin-pemimpin kita itu juga penting ya Pak. Untuk memang supaya pemerataan tadi kalau kita bicara dari segi geografis itu juga bisa ke semuanya. Betul, kan percuma juga ada komitmen Pak Gubernur luar biasa kalau di bawah ini tidak menjalankan secara maksimal, secara profesional, jadi anggaran yang besar itu nggak berdampak pada kebaikan apa-apa. Jadi keinginan Pak Gubernur itu seharusnya harus disaluti dengan kerja keras pejabat Dinas Pendidikan Aceh. Gambaran hari ini seperti apa Pak yang dipantau LP2A? Memang kalau kita bicara mutu, bicara pendidikan itu terkait mutu pendidikan itu bukan bicara 1-2 tahun ini. Setelah 10 tahun kita ini mutu pendidikan di Aceh itu selalu disorot. Nanti 2002? 2008 itu pasca Opsus itu diberikan, dana Opsus diberikan itu. Kalau kita lihat itu 2008 tingkat kelulusan UN di Aceh memang relatif di bawah standar nasional, di bawah rata-rata nasional. Kemudian sampai seterusnya sampai 2013 itu kita bahkan di bawah Papua. Tingkat kelulusan ujian nasional sebelum
terakhir ujian nasional itu dihapus. Baik. Tapi sebelumnya itu menjadi indikator untuk mengukur mutu pendidikan siswa di Aceh. Jadi kita terus dalam perbincangan, terus dalam sorotan. Berarti Pak bisa diukur dengan UN itu, maksudnya dengan indikator UN bisa salah satunya bisa diukur dengan itu. Iya, kalau dulu kan UN itu menjadi patokan utama dalam mengukur keberhasilan siswa atau mutu siswa di Aceh secara nasional, termasuk di Aceh. Jadi kalau bicara sebetulnya keberhasilan membangun pendidikan di Indonesia itu kan dilihat pada, kalau dalam amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dilihat pada pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Salah satu yang dilihat di situ aspek mutu kelulusan. Nah, ukuran mutu kelulusan parameternya kalau dulu itu lewat ujian nasional. Tapi sekarang kan ujian nasional kan udah tidak menjadi standar kelulusan. Iya, Mas Nadiem kan kemudian merubah itu. Tahun 2021 itu nggak ada ujian nasional lagi, bukan lagi menjadi standar kelulusan. Karena itu tadi Pak, kenapa pertanyaan itu? Karena kan itu tadi dia. Karena kan tidak bisa hanya diukur dengan UN kita katakan. Karena kan banyak faktor lain misalnya. Banyak variabel lain. Tapi faktor UN juga menentukan. Tapi karena bukan hanya Aceh yang tingkat kelulusannya rendah, tapi di seluruh provinsi lain, sehingga banyak kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang menjadikan UN itu sebagai standar kelulusan. Polemik yang terus berkepanjangan akhirnya ya tidak jadi standar lagi kelulusan. Jadi sekarang parameter untuk melihat kelulusan itu lewat skor, lewat capaian nilai rata-rata di kelulusan SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ya Pak? Jadi gini, jadi skema masuk perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama itu jalur yang pertama sekali itu yaitu jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi SNMPTN. Itu melihat dari rapornya. Nilai rapor, profil sekolah, prestasi siswa dan seterusnya. Itu yang pertama ya Pak? Itu jalur masuknya. Ya. Kemudian jalur masuk perguruan tinggi yang kedua itu ada jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Yang dilihat itu bukan lagi nilai rapor, tetapi pada ujian berbasis komputer. UTBK. Ujian tes berbasis komputer. Ya. Jadi itu nggak boleh direkayasa nilainya, memang apa adanya keluar. Skor kelulusan itu apa adanya keluar. Ya. Kemudian ada satu lagi jalur mandiri. Lokal. Ya. Itu ada 3. Jadi terakhir memang di Aceh ini persentase kelulusan di jalur pertama tadi, di jalur SNMPTN itu tinggi. Jalur yang pertama ya Pak, seleksi dari rapor, kemudian dari sekolah dan sebagainya itu tinggi. Itu di mana Pak? Tingginya dilihat dari apa? Tingginya tinggi persentase kelulusan di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Di Indonesia. Cuma itu tinggi kelulusannya itu Aceh itu kalau kita lihat dari report yang ataupun berita-berita yang dikeluarkan oleh Distrik Aceh itu kan masuk nomor 6 nasional itu, bahkan kita mengalahkan DKI Jakarta dan Yogyakarta. Tapi dari yang pertama ya Pak itu. Dari yang pertama. Tapi ada catatan. Catatannya apa? Profesor Dr. Muhammad Ansari itu yang ketua penyelenggara. Jadi ada mereka itu ada namanya lembaga tes masuk perguruan tinggi, ada ketuanya. Jadi dia itu di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi dia sudah menyampaikan di banyak kesempatan bahwasanya persentase tingginya secara kuantitas kelulusan itu bukan berarti mengukur prestasi mutu siswa. Ya, bisa jadi orang yang lulus dengan presentasi secara kuantitas yang tertinggi itu anak-anak Aceh itu mungkin kalau kita lihat presentasenya itu kampus-kampus mungkin pada level lokal Aceh. Lokal Indonesia tapi di lokal Aceh gitu ya Pak. Ada kampus negeri di sini ada. Tapi kalau kita bandingkan itu. Tapi kalau kita perbandingkan dengan nasional, kenapa DKI Jakarta itu persentase kelulusan SNMPTN itu lumayan kecil dibandingkan Aceh atau Jogja yang kecil, pada semua variabel lain mereka lebih baik.
mereka itu mengambil siswanya itu mengambil kampus-kampus terbaik, Oke. ya, dengan jurusan-jurusan terbaik yang di situ ketat sekali perdagangan. Jadi indikator mereka itu makanya rendah karena mereka bersaing dengan semua anak pada kampus. Misalnya kan banyak lembaga sekarang yang merilis 100 kampus terbaik. Di situ ada masuk UI, ada UGM, ada ITB, ada ITS dan sebagainya. Universitas Andalas itu yang terbaik. Kalau kita persentase yang berminat pada kampus-kampus terbaik, saya baru lihat data untuk tahun ini. Tapi untuk tahun yang lalu persentase kita kecil. Oke, yang berminat pada kampus. Makanya sangat keliru kalau memaknakan kelulusan SNMPTN itu sebagai ukuran mutu kelulusan siswa kita lebih baik dibandingkan DKI Jakarta. DKI Jakarta itu hasil uji kompetensi guru itu nomor 1 tertinggi secara nasional. itu juga yang Bapak catat Ya, di opini Bapak. Kami itu ada UKG guru itu juga. hasil uji kompetensi guru itu sudah saya publis juga. Itu mereka terbaik. Yogyakarta itu nomor 2 terbaik. Kok tiba-tiba seolah-olah dengan keluar hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi seakan-akan mereka itu kita itu mengalahkan anak-anak mereka, itu kan nggak benar datanya. Makanya provinsi-provinsi lain tidak heboh dengan kelulusan SNMPTN. Yang mereka heboh itu sejauh mana persentase secara kualitatif anak mereka itu, anak siswa-siswa mereka bisa tembus pada perguruan tinggi terbaik. Ya. Dilihat kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya. Kuantitas bisa jadi nanti kita ngambil, katakanlah lokal kita ambil di kampus itu, tapi kita masuk di ITS baru kita lulus. Nah, jadi itu pemahaman yang mungkin kalau kita sampaikan. Bicara kualitas juga balik lagi kan Pak ke hasil nanti. Itu kan juga seperti. Iya. Makanya ada satu lagi tes SBMPTN, tes seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Di tes SBMPTN itu untuk mengukur kualitas, memperbandingkan kualitas siswa, ya kan? Itu dinilai dari sisi perolehan skor. Skornya kan langsung keluar skor. Yang komputer. Itu saya ada bawa datanya itu, data skornya kita itu nomor 26 dari belakang. 26. Rata-rata skor yang kita peroleh tahun 2021. Oke. Ini 2022 itu bulan Juni nanti. Ya, masih lama kan. Jadi tahun lalu memang kita capaian nilai skor, rata-rata skornya kita kecil. Nomor 1 tertinggi itu Yogyakarta, nomor 2 DKI Jakarta. Baik, Bapak, kita kan bicara tadi kondisi-kondisi yang terjadi. Ya. Kemudian Bapak juga misalnya menyoal tentang apa yang harus diperbaiki, Bapak. Ini menjadi masukan untuk kita semua, misalnya khususnya misalnya dari dinas pendidikan. Sebetulnya sebelum saya jawab itu, kita ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, jadi tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab kolektif semua elemen anak bangsa. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah, tapi semua. Termasuk LSM, ibu keluarga dan juga bertanggung jawab tentang keberhasilan pendidikan. Semua kolektif. LSM juga harus memberikan masukan-masukan, bukan hanya mengkritik, tapi tidak menawarkan solusi, ya kan? Tapi di ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Pemerintah Daerah ada yang lebih bertanggung jawab dari sisi kewenangan yang diberikan undang-undang dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk pendidikan tinggi itu tanggung jawab kementerian. Untuk pendidikan SMK dan SMA serta pendidikan khusus itu tanggung jawab provinsi. Untuk level pendidikan dasar dan SMP itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Di saat yang dikritisi pada level pendidikan SMA SMK, tentu yang lebih otoritatif bertanggung jawab di situ yaitu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, ya. Jadi Dinas Pendidikan Aceh sebagai leader seorang pemimpin tidak boleh di sana ada yang mengkritik, menyalahkan pihak-pihak lain, mencari kelemahan-kelemahan dari pihak lain seperti apa. Apakah dari perguruan tinggi yang mengkritik? Cuma harapan kita memang kalaupun dikritisi itu lebih bagusnya memang berikan tawaran solusinya apa.
Jadi jangan Kritik yang solutif ya Pak. Baik. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa solusi yang bisa kita lakukan? Bapak, sebelum kita ke solusi misalkan, tadi kita sudah juga coba mengundang dari Dinas Pendidikan Kepala Bidang Pak, Kepala Bidang SMA dan sederajat, cuman beliau sampai detik tadi itu masih konfirmasi hadir insya Allah, tapi mungkin ada acara. Jadi kita berharap mudah-mudahan next kita bisa juga dapat informasi yang dari beliau, yang penanggung jawab amanah dari undang-undang kita ini. dari Lembaga Pengatur Pendidikan Aceh, tentu kalau ada dari pihak dinas, mungkin kita kan tujuan kita ini kan memberikan saran pikiran, bukan tujuan untuk menghakimi, menjustifikasi kesalahan dan pastinya kita berharap untuk perubahan pendidikan. Untuk perubahan pendidikan. Karena lebih baik mutu tadi ya Pak. Mutu, jadi ya. bicara manusianya, Ya. kita bicara mutunya agar semakin baik. Ya. Oke, kita berharap semoga nanti next ya, insya Allah bisa ke depan bisa dengan beliau. Baik Pak, balik kita bicara solusi Pak. Jadi dengan kondisi yang ada solusinya. Ya. Jadi solusinya kan yang paling memang mendesak yang harus ada penanganan segera, yaitu pada capaian skor tadi lah. Capaian skor anak-anak Aceh itu perolehan sehingga tembus pada jalur SBMPTN yang rendah. Artinya kita bawahi ya Pak, berarti dengan kualitas. Kualitas ya, bukan kuantitas. Kualitas mereka bisa masuk tinggi, banyak yang lulus di perguruan tinggi lokal dan kampus-kampus yang katakanlah karena masuk perguruan tinggi di jalur SBMPTN itu kan ada passing grade. Ada yang nilai yang cukup 300 ke bawah, ada 400 ke bawah, ada 500 ke bawah. Kalau di UI itu harus 500 ke bawah. Di ITB juga ada, di Andalas juga ada. Dan kemudian tergantung jurusan. Di UI itu ada jurusan-jurusan yang skornya dituntut lebih. Oke. Tapi makanya jangan dilihat persentase secara kuantitas, tapi capaian skor rata-rata secara kualitas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan sekarang adalah mudah sebetulnya bagaimana mendongkrak agar anak-anak Aceh ini tembus pada kampus-kampus terbaik. Karena kan di Aceh juga ada banyak juga sekolah-sekolah yang unggul. Katakanlah di Tapatuan, SMA Unggul Tapatuan, ada ini SMA Fajar, SMA Fatih, SMA Alif Sekolah Rusia, SMA 3 Banda Aceh. Kemudian di Nagan juga ada, di banyak kabupaten juga, setiap kabupaten ada yang berunggul. Jadi tinggal saja Kepala Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BPSDM, kita tawarkan mereka itu peluang beasiswa. Bagi anak-anak itu yang tembus, yang memilih baik pada jalur SNMPTN ataupun jalur SBMPTN, yang tembus pada jurusan-jurusan yang mereka tawarkan itu, kita gratiskan, kita kasih beasiswa. Jadi dengan peluang yang kita berikan itu dengan kerjasama dengan BPS antara distrik dan BPSDM, ada kesempatan mereka untuk berlomba-lomba. Kemudian kita targetkan kepala sekolah, mereka kita suruh targetkan masing-masing siswa berlomba-lomba mentargetkan siswanya bisa lulus pada kampus-kampus terbaik dan memperoleh beasiswa di BPSDM yang kita tawarkan. Itu kan salah satu kiat yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan memungkinkan. Karena kan di BPSDM dengan Dinas Pendidikan kan di bawah Pak Gubernur, mereka kan bisa melakukan komunikasi secara intensif untuk mencapai target-target kelulusan ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua itu yang pertama, yang kedua untuk mendorong mereka adakan kursus. Karena enggak, kalau kita lihat di daerah-daerah lain itu kelas 3 itu mereka udah fokus membedah soal SBMPTN. Jadi kelas 3 itu di samping setelah belajar mereka ada kursus seperti kita di SMA Muda Bangsa itu kan setelah mereka belajar rutinitas seperti biasa, sorenya mereka bedah soal-soal les itu biar mereka tembus. Makanya mereka itu lumayan baik dari sisi skor secara nasional. Ya. Dan memang ini juga kan Pak, mereka juga lebih siap kan ketika memang dihadapkan dengan soal-soal sudah terbiasa. Sudah terbiasa karena itu kuncinya. Karena kalau nggak dibedah soal SBMPTN itu secara serius, mungkin nggak ada berdampak signifikan. Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan sudah dipersiapkan dari awal mulai masuk kelas 3 misalkan. Skemanya kan bisa diatur. Teknisnya kan bisa diatur. Teknisnya itu kan bisa diatur. Misalnya di pesantren itu di Pulau Jawa itu, mereka udah mempresur kurikulumnya itu
kelas 1, kelas 2 itu semua target-target kurikulum mereka kuasai dulu, kelas 1 diperpadat lagi. Kemudian khusus untuk kelas 3 mereka dibidik secara serius pada soal-soal SBMPTN, makanya mereka tinggi. Kita bisa belajar dari situ ya? Bisa belajar di daerah lain dan sudah di beberapa sekolah itu sudah. Oh, di kita masih belum, tapi belum sudah cuma ada. kan inisiatif satuan pendidikan misalnya di SMA Modal Bangsa itu kebijakan internal, bukan pressure kebijakan pemerintah. Kita maunya ini ada pressure kebijakan pemerintah keluarkan tunjangan lebih lah untuk guru-guru yang mengajar les ini, sehingga mereka mendapat pendapatan yang lebih layak kan. Setelah itu pasti mereka akan serius, kita targetkan. Setelah kita targetkan itu baru kita publikasi. Ini ada progres kami kerja dalam setahun. Oke, saya Pak. pikir itu. Baik, apalagi ya Pak, mulai dengan kondisi yang itu dari sisi kelulusan. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan yang kedua, itu dari sisi kan kita anggaran pendidikan ini kan sangat banyak. Di Denpasar Bali itu anggarannya 1 triliun. Jumlah populasi hampir imbang dengan Aceh, mereka 4,5 juta jiwa, kita sekitar 5 atau 5,5 juta jiwa, agak berimbang. Tapi mereka bisa memberikan kesejahteraan kepala sekolah itu. Tunjangan kepala sekolah itu 6.500.000. Itu tunjangan. Selisihnya itu. Kalau kita ini di Aceh kan tunjangan kepala sekolah itu kisaran 500. Dengan pengawas itu 500-600 ribu lah. Sedangkan kepala sekolah itu menentukan keberhasilan di satuan pendidikan sekolah. Karena leader pengambil kebijakan itu pada level bawah di sekolah masing-masing itu kepala sekolah. Kepala sekolah itu di saat dia harus pressure kedisiplinan guru, kemudian keseriusan guru dan lain sebagainya. Kan kalau nggak ada pressure dari kepala sekolah, yang kadang-kadang dia itu harus berbenturan dengan banyak pihak untuk membuat terobosan. Tapi kalau kita berikan dia jaminan kesejahteraan, insentifnya agak lebih berimbang, saya pikir banyak terobosan ya. Semangatnya semakin ini ya Pak. Kemudian yang kedua mengenai tunjangan guru. Kelemahan kita ini kan di Dapodik itu kan Telkomdik Aceh kan sampai sekarang ini mungkin ada faktor mungkin perlu dievaluasi juga ini kinerja Telkomdik Aceh. Kalau kita lihat Resra Dinas Pendidikan 2017 itu ditargetkan kita udah ada pangkalan database pendidikan Aceh. Tapi di Resra 2022 itu ditargetkan juga sampai sekarang kita belum melihat mereka itu menyediakan satu pangkalan database pendidikan itu yang menjadi rumusan saat pengambilan kebijakan. Jadi di database itu banyak sekali fungsinya ini. Artinya kalau kita lihat kita mapping sekarang, berapa persen sih guru PNS di Aceh itu yang udah ngambil kredit di perbankan? Datanya ada berapa persen? Kalau mereka ngambil kredit, katakanlah ada gaji sekitar 3 juta, ngambil kredit setengah udah cukup, 1,5 juta tinggal. Bagaimana mereka bisa fokus? Kalau makanya data-data itu diperlukan, sehingga nanti kalau data itu diperlukan ada solusi. Dan bank data itu belum selesai sampai. Yang kita lihat memang di search aja di web Dinas Pendidikan Aceh nggak ada data itu, nggak ada aplikasi software itu, nggak ada dibangun. Tapi kalau kita bandingkan di web Dinas Pendidikan Aceh dengan DKI Jakarta, dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian provinsi lain lah, mereka itu ada aplikasi software yang mereka buat itu sistem informasi tenaga pendidik itu semua data lengkap. Kalau kita cari itu nggak perlu survei lagi, semua diupdate. Data Dapodik itu diintegrasikan dengan data itu. Ada kartu kartu Indonesia Pintar itu. Kartu Indonesia Pintar. Mereka juga memiliki data berapa anaknya. Kalau ada database pendidikan, kita bisa mapping kelas 3 itu. Ya kan? Dimasukkan data, di entry data di sekolah masing-masing. Ini anak sekolah mau kuliah di kampus mana? Dan sudah minatnya sudah terdata ya? Terbaca dari awal. Kita kan kalau udah tahu ini dia mau kuliah di apa, baru kita nanti buat estimasi biaya. Kalau kita buat kursus, kalau kita berikan kesempatan beasiswa, berapa yang bisa mungkinkan kita berikan. Nah, itu kan udah tapi kalau nggak ada data, itu kan susah. Sasarannya jadi ini ya Pak. Jadi kemana-mana. Agak blunder. Cuma walaupun nggak ada data, tapi dengan kalau ada komitmen yang kuat, saya pikir skema jalan keluar itu pasti ada. Tadi kita
baru satu variabel, Ya. satu aspek misalkan dari adik-adik yang kelas 3. Ya. Tapi bicara dari bawah, dari hulu kita bicara banyak sekali memang misalnya kurikulum kita ataupun apa yang dipantau oleh P2 misalkan. Ya. Ini jadi bahan masukan, jadi solusi dari Ya, banyak hal. Makanya sebetulnya problem pendidikan ini kan sangat kompleksitasnya. Jadi makanya yang dulu mengurus pendidikan itu yang harus memiliki pemahaman yang kompleksitas juga. Faktor yang mempengaruhi mutu itu bukan saja karena faktor kurang mendapat pelatihan guru. Seberapa banyak setiap tahun kita melakukan pelatihan guru, tapi hasil uji kompetensi guru dalam data web neraca pendidikan daerah boleh di search sekarang itu tingkat rata-rata capaian itu di bawah standar nasional. Untuk apa? Untuk pelatihan. Padahal itu profesor yang membuat kurikulum saja mereka sudah mendeklar dalam YouTube Suyanto Egi itu di YouTube itu di internet itu boleh di search. Okay. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa pelatihan yang dilakukan di daerah-daerah itu tidak berdampak sama sekali itu terhadap perbaikan mutu guru. Karena kenapa ya? Bisa jadi orang yang melatih juga nggak paham desain kurikulum yang mereka mau itu seperti apa. Berarti nggak ada efek sama sekali. Kan kalau kita lihat variabel hasil uji kompetensi guru nggak ada peningkatan itu kan Bisa menjadi jadi satu indikator. satu indikator yang perlu diperhatikan. Nggak ada dampaknya. Sekarang itu saya pikir kita berpikir yang harus diperbaiki itu dari sisi pelatihan. Di Jawa Timur itu, di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta itu bukan lagi pelatihan guru dalam bentuk kurikulum K13, apalagi kurikulum K13 ini sebentar lagi udah ada. Terus kurikulum juga berubah kan Pak? Udah berubah lagi kan? Beda kurikulum. Udah ada kurikulum Merdeka Belajar lagi dan sebagainya kan. Jadi otomatis apalagi diupdate di situ. Ya kan? Di DKI Jakarta, di Singapura, negara-negara luar itu mereka udah melatih growth mindset. Oke, apa itu Pak? Kalau Ya, kita bisa growth mindset. kita bedah apa Pak? Ya, growth mindset sekilas ini gini. Ada satu lembaga internasional yang melakukan perbandingan mutu pendidikan antar negara yang namanya tes PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Itu di bawah OECD, di bawah negara kerjasama negara bidang pembangunan itu ada 79 negara yang bergabung di situ. Mereka buat program PISA untuk melihat perkembangan mutu pendidikan anggota OECD ini yang 79 negara ini. Kita itu mulai 2021 hasil tes PISA 371 karena PISA itu tes 3 tahun sekali. Oke. Sampai terakhir 2018 kemarin, sekarang baru siap yang ini masih 371. Tidak ada peningkatan mutu pendidikan itu berdasarkan tes PISA. Apa yang dites PISA? Ada 3 yang dites PISA. Ada yang dites itu kemampuan literasi, pemahaman dan kemampuan baca gitu. Ada yang dites kemampuan matematikanya, ada yang dites kemampuan saintifiknya. Tiga-tiganya tidak ada peningkatan. Setelah di riset oleh penyelenggara PISA, ada masalah apa ini? Kok 20 tahun negara-negara berkembang itu susah terjadi peningkatan prestasi. Setelah diteliti, di riset, rupanya yang mempengaruhi mereka itu agak lambat terjadi peningkatan prestasi pendidikan di negara masing-masing itu disebabkan oleh mindset siswanya. Mindset siswanya. Mindset Apa yang mindset itu kan bahasa sederhana kan pola pikir. Jadi pola pikir siswa itu yang terkunci. Jadi di saat disurvei oleh PISA itu seberapa besar siswa itu yang menganggap bahwa kecerdasannya itu bisa dirubah. Negara-negara yang nilai PISA-nya terendah itu seperti Indonesia, seperti kita Vietnam, Thailand dan sebagainya, itu negara-negara yang meyakini, yang siswanya meyakini kecerdasan dia itu tidak bisa dirubah. Kecerdasan tidak bisa dirubah. Jadi nanti mereka ada skema penilaian. Sehingga
kalau mereka dilahirkan dalam kondisi keadaan yang diberikan potensi oleh Tuhan itu sebagai pribadi yang cerdas, tidak usah belajar, dia tetap cerdas. Kalau mereka menganggap dirinya itu dan berikan potensi yang kurang cerdas, sampai kapanpun berusaha tetap nggak cerdas. Berarti itu yang mindset itu itu. yang mempengaruhi rata-rata buku pendidikan itu berdampak signifikan sehingga merambat kemajuan. Artinya growth mindset itu kemudian singkatnya Bapak itu untuk bisa mengubah itu. Growth mindset itu kalau di Singapura, di Estonia itu ada negara Estonia itu. Negara Estonia ini bagian negara Eropa. Negara kecil di Amerika itu, jumlah populasinya 1,5 juta penduduk, nggak besar. Dari peringkat 15 secara dan 79 negara dipisah, tiba-tiba melonjak ya menjadi nomor 5 tertinggi tes PISA-nya dan 79 negara. Di saat di search, memang negara-negara yang maju, Cina, Singapura nomor 2 sekarang, Finlandia nomor 6, kalah udah Finlandia. Jadi mereka memiliki mindset yang bagus, growth mindset ini. Jadi yang satu lagi fit mindset yang meyakini bahwa kecerdasan tidak bisa dirubah. Satu lagi growth mindset yang meyakini bahwa kecerdasan dan kemampuan itu bisa dirubah dengan berkat kemauan yang kuat dan kerja keras. Kemauan yang kerja. Nah, jadi mindset ini yang harus, apa metodenya? Itu ada teknik. Latihan. Kita bisa belajar. Kalau mau dilihat sebagai referensi, Indah, boleh aja akses di YouTube Profesor Dr. Johan Yoga. Karena beliau seorang coach, seorang trainer growth mindset di ASEAN. Beliau sebagai trainernya. Jadi di Jawa Timur, di ITS, di kampus-kampus mereka sudah melatih growth mindset. Dan balik ke Aceh kita bisa mengadopsi itu. Minimal kan, saya pikir ada banyak solusi jalan keluarnya. Bagaimana kita mendatangkan, merubah mindset. Untuk merubah mindset anak, kita rubah dulu mindset gurunya. Iya. Ya. Itu yang penting. Jadi tentu merubah mindset guru itu ada taktis. Kita dari Lembaga Pemantauan Pendidikan Aceh, tentu kiat-kiatnya itu, YouTube dan sebagainya kita udah bikin. Kalau pemerintah memang ada berkeinginan, kita siap untuk men-share terhadap perubahan mindset. Berarti dari guru dulu. Dari guru. Terus juga dari guru, karena guru ini yang merubah mindset siswa. Jadi kita rubah dulu growth mindset dulu. Kita ajarkan teknik-teknik bagaimana pelatihan growth mindset itu seperti apa. Kemudian baru dia nanti akan terapkan pada siswa-siswa pada satuan pendidikan sekolah masing-masing. Menarik Pak Sam. Jadi saya baru nonton film Pak. Film India diadopsi juga dari film Amerika. Yang menarik Pak Hiki. Jadi film kemudian yang dibintangi sama Rani Mukherjee, cerita tentang kemudian guru yang punya sindrom, Tourette syndrome namanya. Tapi menarik Pak, ceritanya kemudian dia mengajar satu kelas yang dalam beberapa bulan itu udah banyak sekali ganti guru karena nggak betah dengan kondisi anak-anak di situ bandel dan sebagainya. Jadi dalam cerita itu intinya nggak ada murid yang bodoh. Betul. Tapi bagaimana balik ke gurunya, bagaimana cara gurunya untuk bisa mengangkat potensi-potensi dari mengangkat potensi siswa merubah mindset itu. Jadi kalau dalam hadis kita itu kan tidak ada, kalau usaha keras itu Allah pasti akan mengabulkan. Ya kan? Kalau kita belajar manjada wajada itu pasti kita akan mencapai tujuan. Dan itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan keyakinan kita itu sangat selaras. Jadi growth mindset-nya harus kita perbaiki karena kan sekarang pendekatannya lebih kepada pendekatan akademik, tapi faktanya tidak berdampak pada perbaikan diri. Tapi coba melangkah dengan, karena PISA ini sudah merubah sekarang paradigma dulu itu ke tes potensi akademik, sekarang bukan melihat potensi akademik lagi, kedepannya bukan melihat potensi akademik lagi, ke depan melihat seberapa besar siswa-siswa dari 79 negara anggota OECD ini yang memiliki growth mindset. Indikator parameternya di situ. Bukan lagi. Jadi kalau kita nggak siap dengan perkembangan progres pendidikan yang terbaru ini, update data yang terbaru itu, kita akan tertinggal nanti. Jadi mau tidak mau kita harus, seharusnya kan ide-ide baru ini memang harus menjadi bahan kajian penting di NPD, karena NPD ini kan lembaga penyelenggara
pendidikan yang tugas utamanya sebagai think tank memberikan masukan kepada pemerintah. Mereka harus update secara baik, kemudian baru nanti secara spesifiknya diberikan nasihat atau saran-saran untuk pemerintah. Tujuan dan target kita hanya satu, yaitu ada perbaikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Kalau kita berkaca bicara mutu pendidikan dalam tulisan kita itu di Serambi kemarin, itu bukan kerja setahun 2 tahun, udah kerja 10 tahun. Ya kan? 2013 kemarin itu lahir buku analisis mutu pendidikan Aceh yang dikeluarkan oleh Bapeda. Itu mereka buat riset. Sampai sekarang progres ya masih sangat memprihatinkan, ya kan? Makanya banyak hal dan kita berharap Bapak Kadis itu diberikan peluang atau segera melakukan evaluasi bagi bawahan-bawahannya itu yang tidak mencapai target kerja, itu segera dievaluasi. Karena kalau dia tidak didukung oleh kabin-kabin yang ada, yang paham urusan pendidikan, ya kan? Jangan udah duduk di Telkomding itu 3 tahun udah duduk di situ tapi tidak melakukan apa-apa terkait base data ini. Kalau kita buat metafor gini cocok kan? Kalau kita renovasi hanya di atas tapi fondasi kita rapuh. Iya, fondasi kita rapuh. Fondasi kita. Makanya Kadis Pendidikan saya pikir perlu diperkuat dengan kinerja pembantunya, orang yang mengerti pendidikan, mengerti kompleksitas pendidikan, karena kan setiap bidang itu mengelola anggaran itu puluhan miliar, ratusan miliar. Dan itu mudah sekali dilihat kan Pak, anggaran plus mutu. Jadi kalau kita buat equalnya kan sama dengan terlihat jelas hasilnya. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain kan. Ya kan sekarang kan yang menjadi bahan kritikan yang sangat pedas untuk dinas pendidikan, sekarang kelas kepercayaan publik terhadap kinerja dinas pendidikan itu sangat kurang. Banyak proyek-proyek seakan-akan yang diurus itu bukan pendidikan tapi lebih kepada proyek pendidikan. Ada pengadaan Mastafel itu puluhan miliar, itu 40 sekian miliar itu yang bermasalah tahun 2020. Kemudian ada pengadaan alat peraga itu yang gagal bayar itu mencapai hampir 100 miliar rupiah itu. Tahun pengadaan Videotron itu yang menjadi bahan kontroversi. Seolah-olah yang diurus Dinas Pendidikan Aceh itu bukan pendidikannya, tapi lebih kepada proyek pendidikan. Itu persepsi yang tidak bisa dibendung. Masyarakat itu meyakini yang diurus itu bukan pendidikannya, tapi lebih kepada proyeknya. Ya kan? Makanya kalau bicara membangun pendidikan Aceh bukan hanya sekedar membangun sekolah. Yang sekarang ya harus dipecahkan dulu gurunya. Gurunya. Finlandia itu satu lokal itu 3 guru. Oke. Rasio guru itu 1/15/20. Satu lokal. Gajinya juga tinggi. Gajinya itu di atas 40 juta per bulan. Jadi kalau kita membandingkan kebijakan, sebenarnya ada salah kaprah pendidikan. Kita coba mengadopsi model pendidikan Finlandia. Finlandia itu kecil negaranya, sekitar 5 juta penduduk mereka, nggak besar. Sama dengan Aceh, Finlandia itu. Jadi kalau mereka beri kesejahteraan di atas rata-rata itu ya memungkinkan karena negara kecil. Seharusnya kalau kita mau tiru negara Cina. Baik. Cina itu 1,2 miliar. Jadi kalau Cina itu nggak ada istilah yang begitu ketat tentang undang-undang perlindungan anak. Kalau anak itu memang tingkat kesadaran belajar, kesopanan tindakannya itu menyimpang, itu boleh tambah. Balik lagi Bapak, balik ke konteks tadi kan, balik ke konteks kelokalan, bagaimana kondisi di masing-masing. Saya pikir itu ya Pak, bagaimana kemudian kita bisa menyesuaikan. Jadi jangan mengadopsi 101% bahkan. 101% bahkan. Kalau bisa kita adopsi dari sisi kesejahteraan guru di Finlandia, oke, kita sepakat. Kesejahteraan rakyat. Karena begitu guru sejahtera, fokus konsentrasi di Finlandia itu profesi yang paling bergengsi di situ, di atas kedokteran, di atas hukum, di atas profesi hukum itulah guru. Dan itu kan sudah menjadi banyak pembicaraan juga, misalkan di kita juga berharap seperti itu misalkan. Tapi balik lagi Bapak, orang misalkan bahkan hari ini, guru-guru misalkan guru-guru yang berharap menjadi PNS misalkan, ASN, tapi juga hari ini kan menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja kan, jadi kan balik lagi orang yang mau jadi guru juga nanti kan
Itulah Mikir-mikir lagi. Iya. Banyak konteksnya Bapak. Banyak Jadi saling konteksnya. keterkaitan. Jadi gitu. makanya kalau kita bicara kesejahteraan guru itu kan relatif sangat kecil, dibayar per jam itu banyak, ya kan? Jadi makanya menyelesaikan yang pertama sekali adalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru itu harus lebih ditingkatkan. Kepala sekolah harus lebih ditingkatkan. Pengawas juga harus lebih ditingkatkan. Jadi kalau kita bicara ini ada rehab ruangan, kemudian pembangunan rumah kepala sekolah, mungkin mereka dibandingkan bangun rumah dinas kepala sekolah lebih butuh mereka itu tunjangan kepala sekolah yang dinaikkan. Oke. Jadi kebijakan itu harus lebih berpihak pada kesejahteraan mereka dibandingkan hal-hal yang sifatnya pembangunan fisik. Baik, jadi kesejahteraan, kesejahteraan kualitas tadi yang kita kejar daripada proyek-proyek. Daripada proyek-proyek yang enggak jelas. Baik, oke Pak Hasan, terima kasih banyak Pak sudah berbagi dan memberikan solusi pasti yang kondisi-kondisi yang ada. Kalau kita misalnya tadi yang Pak Hasan, misalnya kita bisa mengadopsi yang poin dari Cina misalnya dari Tiongkok. Jadi mereka betul-betul ketika mereka semakin tinggi kerja pendidikan, semakin bagus dalam pekerjaan, semakin bagus dan kalau mendekati ujian apa itu betul-betul luar biasa mereka ditempa ataupun pendidikan Cina itu sangat keras, sangat keras. Didikan Cina itu sangat keras. Makanya Cina sekarang itu dari sisi tes PISA itu pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Yang kedua siapa? Ya, enggak ada istilah mereka itu begitu longgar tentang pelanggaran HAM mana itu dikit-dikit dan melanggar HAM mana. Sehingga guru sekarang banyak dikerjain di mana? Baik, balik ke konteks ya Pak, balik ke kearifan lokal juga. Tapi kalau kecil seperti di Finlandia bisa semua itu bisa di take over secara mudah. Gaji itu di atas 40 juta per guru itu per ruang itu 3 guru 1 ruang itu semua fasilitas memadai itu gampang kita selesaikan. Tapi kalau Indonesia kan 220 juta. Betul. Ya, kalau kita mencontoh bukan contoh Finlandia aja, tapi ada sisi-sisi yang bisa kita contoh di Cina. Dari negara lain juga Bapak. Dari negara lain juga. Jadi kita sesuai dengan konteks kita misalkan ada pernah Pak Jerome Pauline itu juga salah satu influencer anak muda, dia bicara tentang Jepang, pendidikan di Jepang. Jepang itu Bapak masuk sekolah di atas jam 8. Betul. Kalau kita jam 7 atau jam 6 misalkan di ibu kota itu jam 7 udah masuk atau misalnya anak-anak di kita jam setengah 8 atau jam 8 udah masuk ya. Tapi di sana itu masuk sekolah juga jam 9, itu tidak terlalu ketat. Jadi dalam arti yang mungkin kita bisa sampaikan, kita bisa contoh tapi disesuaikan dengan konteks kita ya Pak. Pada sisi yang berbeda harus ada kombinasi. Ya kan? Tapi yang paling penting ini yang harus langkah diambil tadi sebagai kesimpulan. Pertama dari sisi ada kebijakan yang mendesak pada untuk mendongkrak skor dalam urusan SBMPTN tadi. Kemudian yang kedua terkait kesejahteraan guru kepala sekolah itu yang harus diperbaiki. Yang ketiga itu Pak Kadis itu segera dievaluasi bawahan-bawahannya. Siapa yang kira-kira memang tidak qualified di situ, tidak memiliki rekam jejak di urusan pendidikan, tidak ada hal-hal yang fundamental yang bisa dilakukan di bidangnya itu, segera dievaluasi dan taruh aja orang-orang yang tepat di situ untuk mendongkrak kinerja Pak Kadis pendidikan. Oke, saya juga kutip hadis Bapak ini Bapak. Ini di tulisan Bapak. Jadi kalau bukan orangnya tunggu saja. Kehancuran. Dengan Rasulullah ini ya Pak ya dari hadis yang kemudian kita bisa ambil hikmahnya. Terima kasih Pak Hasan Soehardi terima kasih banyak Bapak dari Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh. Ketika kita bicara pendidikan pasti nggak ada habis-habisnya, tapi kita berusaha untuk terus bicara, untuk terus melakukan sesuatu ya Pak untuk pendidikan supaya pastinya lebih baik. Termasuk tadi poin-poin yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada waktu lagi ya Pak main lagi ke cerita indah. Ya boleh nanti kita cerita lagi. Pak Wakil Dinas Pendidikan. Barang nanti ya. Kita bincang-bincang lebih serius bagaimana terobosan-terobosan yang harus dilakukan, tentu dengan etika dan tujuan yang positif untuk kemajuan pendidikan Aceh. Amin. Mudah-mudahan nanti kita komunikasikan kembali. Ya. Terima kasih banyak Pak Soehardi. Pastinya selamat menjalankan ibadah puasa, Bapak. Mudah-mudahan sehat terus pastinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Indah.
dan pastinya tetap dukung kami dengan subscribe, like, dan komen-komen yang positif. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah sampai jumpa.